Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga hari ini Allah beri kesempatan kita sama-sama hadir melaksanakan perintahnya salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunat-sunahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai wasak takwa kita pada siang hari ini, mari sama-sama berusaha dengan maksimal untuk menjalankan semua perintah Allah dan berusaha dan maksimal pula untuk menjauhi segala larangan Allah. Hadirin, bulan ini kita ada di bulan Zulhijjah, penanggalan bulan ke-12 dalam penanggalan Hijriyah, penanggalan Islam, sebagaimana Allah sebutkan firmankan dalam Quran surat yang ke-9 ayat 36. Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12. Sungguhnya perhitungan bulan sejak bumi ini adalah 12 bulan. Dan kita sedang ada di bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah. Ada peristiwa besar di antaranya, selain haji, ada peristiwa yang lain, yaitu peristiwa ditelan ikan besarnya Nabi Yunus alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Yunus satu hari, beliau sudah bosan dengan dakwahnya. Beliau sudah tidak mau lagi berdakwah dengan kaumnya, sudah tidak mau menegakkan kebenaran tengah kaumnya, karena tanggapan dari kaumnya yang apatis dan pesimis. Bahkan kaumnya cuek, mengacuhkan, dan tidak mau pedulikan dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian beliau pergi meninggalkan kaumnya, beliau pergi meninggalkan dakwahnya, beliau pergi meninggalkan tugas utamanya menegak kebenaran tengah masyarakat. Yang kisah ini ada dalam Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87. Wa zannun iz dhahaba mukhadiban. Ingatlah ketika Zunnun, Nabi Yunus itu pergi dengan marah. Beliau marah karena kaumnya tidak lagi mau mendengar dakwahnya, tidak lagi mau mendengar nasihat-nasihat kebaikannya, bahkan juga tidak mau lagi berdiri tegak dan menegak kebenaran. Beliau pergi, dan beliau pikir perginya itu tidak diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam kondisi itu beliau ditelan ikan besar. Ikannya masuk ke dalam laut yang sangat dalam, zulumat, dalam kondisi yang sangat gelap. Gelap bertambah gelap, ditelan ikan besar, dan ikannya masuk dalam dasar laut yang paling dalam. Maka kesadaran itu tumbuh. Kemudian dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus kemudian menyadari kesalahannya. Maka beliau berdoa dengan doa yang diabadikan di surat yang ke Yunus, surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87 tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mengandung 3 komponen zikir sekaligus: tauhid, tasbih, dan istighfar. Kesadaran Nabi Yunus, beliau mau kesalahannya. Kenapa? Karena lari dari tugas dakwah, lari dari tugas kebaikan, lari menegak kebenaran. Jika kisah ini kita bawa dalam kondisi masyarakat hari ini, bisa jadi musibah yang menimpa kita bertubi-tubi di negara ini karena banyak di antara kita yang mungkin sudah tidak mau lagi menegakkan kebenaran atau bahkan memberikan nasihat kebaikan.
Mungkin saja antara kita sudah cuek, sudah acuh, ada kemungkaran di sekitar kita, sehingga banyak berita negatif hari muncul, LGBT yang semakin marah, bahkan ada informasi akan mengadakan pertemuan di Jakarta, na'udzubillah, perampokan di mana-mana, penipuan juga di mana-mana, korupsi di mana-mana. Kenapa? Harusnya kita orang Islam ini, ucapan, tindakan, perilaku kita adalah bagian dari dakwah, minimal dakwah mandiri sendiri lingkungan. Jika orang Islam di setempat kemudian tidak mau lagi peduli pada lingkungannya, pada kebaikannya, berarti dia tidak lagi mau berdakwah. Kita bisa bayangkan kalau ada sebuah perusahaan, ada orang-orang di sana muslim yang tidak peduli pada keburukan yang ada dan tidak mau mengingatkan keburukan itu, akan merusak perusahaan itu sendiri. Ibaratnya sebuah kapal, ketika penumpangnya itu kemudian melubangi kapal itu dan yang lain diam, maka bisa jadi kapal itu akan tenggelam. Kalau analogi ini kita bawa dalam kehidupan baik keluarga, bermasyarakat, bekerja, dan semua komunitas, kalau diantara kita tidak peduli kepada keburukan dan tidak mau menegakkan kebenaran dalam dakwah itu, bisa jadi yang terkena bukan hanya kita tapi lingkungan kita. Maka Allah ingatkan kepada kita hadirin dalam Quran surat yang ke-8 Al-Anfal ayat ke-25, kita suruh hati-hati karena tidak bisa jadi musibah itu tidak hanya menimpa orang zalim khusus di antara kita, tetapi sangat mungkin musibah itu terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, bukan karena kesalahan kita, tapi karena enggannya kita, tidak mau pedulinya kita pada penegakan kebenaran. Maka mudah-mudahan pelajaran Nabi Yunus ini bisa kita jadikan evaluasi dalam kehidupan siapapun kita, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai dosen, sebagai mahasiswa. Dengan kapasitas kita masing-masing, mari jadikan tugas dakwah yang ada dalam diri kita, karena setiap muslim adalah dai, minimal untuk dirinya dan lingkungannya. Setiap muslim adalah pendakwah bagi dirinya dan orang lain. Maka ketika seorang muslim tidak lagi peduli dengan agama ini, tidak peduli pada nilai-nilai agama ini, kebaikan ini, maka bisa jadi ada musibah yang menimpa kita bukan karena kesalahan kita, tapi karena ketidakpedulian kita dan engganan kita dan menegakkan dakwah kebaikan itu. Maka Nabi Yunus alaihissalam beliau tidak salah. Kesalahan beliau adalah meninggalkan tugas dakwah itu, meninggalkan tugas kebaikan itu, dan Allah hukum dengan hukuman sangat berat, ditelan ikan yang sangat besar, dan doanya dikabulkan. Maka peristiwa ini satu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita nanti akan ditegur oleh Allah SWT kalau kita tidak mau peduli dengan tugas dakwah. Karena tugas dakwah bukan kewajiban para ulama saja, tetapi semua orang beragama Islam yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tugas dakwah itu sudah ada dalam dirinya, melekat dalam dirinya, dalam perilakunya, dalam ucapannya, dalam tindakannya. Karena ketika orang Islam itu bertindak, maka itu akan membawa agamanya sendiri. Ketika kebaikan, maka yang muncul kebaikan. Ketika keburukan, maka yang muncul dampaknya juga buruk pada agama kita. Misalnya ada sebuah penelitian di Indonesia ini yang paling banyak korupsinya itu orang Islam. Di penjara-penjara itu mahasiswa beragama Islam, sehingga tanpa sengaja para koruptor itu, para perampok itu telah memburuk, mencoreng nama baik Islam, padahal tidak ada kaitannya dengan Islam. Andai saja mereka peduli dengan nilai-nilai agama, tidak mungkin dia korupsi, tidak mungkin dia merampok, tidak mungkin dia menipu, karena Islam semua mengandung kebaikan. Maka hadirin, pelajaran yang pertama yang Yunus alaihissalam, mari jangan pernah tinggalkan tugas dakwah dan penegak kebaikan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, entah sebagai pimpinan, entah sebagai karyawan, entah sebagai dosen, entah sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, sebagai pelajar, siapapun kita, tugas dakwah itu melekat dalam diri setelah dia mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat. Maka kewajiban dakwah itu juga melekat ada dalam dirinya. Maka mudah-mudahan kita termasuk penegak kebenaran. Yang kedua, kadang-kadang doa itu tidak harus ucapkan permintaan. Nabi Yunus doanya tidak pakai ucapan, tapi zikir yang beliau ucapkan
dan doanya itu dikabulkan. Maka di surat ke-21 ayat 87-88-nya dikabulkannya doa Nabi Yunus, belum dikeluarkan dari perut ikan dalam kondisi selamat. Dikabulkan, dipegang doanya dengan doa yang tidak diucapkan secara langsung permohonannya, tetapi doanya mengandung zikir la ilaha illa anta, nilai tauhid, nilai akidah yang kuat, subhanaka, nilai tasbih itu, ini kuntu minaz zalimin, pengakuan kesalahan. Maka 3 zikir ini saya harus pelajaran buat kita semuanya. Mari dalam rangka menegakkan kebaikan dan kebenaran dan dakwah itu, perkuat tauhid kita, perkuat akidah kita, agar kita jadi kuat. Karena tauhid yang kuat, Allah berikan analogi seperti pohon yang baik. Kalau kita sering mendengar kalimat pohon, atau kita pernah ikut psikotes, dalam psikologi itu ada kaitannya pohon dengan kejiwaan. Dan Quran sudah informasikan jauh-jauh hari di surat yang ke-14 ayat 24 hingga 26. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasarin thayyibah asluha sabit wa farwa fis sama. Apakah kalian tidak merenung bagaimana Allah berfirman kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Pohon yang baik itu akarnya menancap ke dalam bumi, dahannya menjulang ke langit, tu'ti kullaha, dan pohon itu berbuah dengan izin Allah. Maka analogi pohon itu seperti kalimat tauhid yang menancap ke dalam dada seseorang. Maka ketika pohon itu akarnya menancap ke bumi, dahannya menjulang ke langit, ketika ada angin badai yang lewat, ada angin badai yang menerpa, dia tumbuh dan tegak berdiri. Itulah analogi keimanan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin tetap menegakkan kebenaran dan dakwah, maka mari perbaiki tauhid kita, perbaiki akidah kita, agar dia kuat menancap ke dalam dada, sehingga dia bisa menopang kita, menopang kejiwaan kita, menopang psikis psikologis kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, tasbih, mensucikan Allah. Dalam Quran surat yang ke-6 ayat 82 diri, Allah menjamin kepada kita semua, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan dan kezaliman, tauhidnya lurus, bersih tauhidnya, maka Allah janji al-amnu wa hum muhtadun, Allah akan berikan kepada mereka ketenangan dan petunjuk. Maka subhanallah, kalau kita ingin cermati ayat ini, kalau ingin hidup kita diberikan ketenangan pada Allah, maka perbaiki tauhid kita, tasbih kita diberikan dari kesyirikan, agar Allah berikan ketenangan dan petunjuk. Yang ketiga adalah ini kuntu minaz zalimin, penyadaran diri yang sangat tinggi. Nabi Yunus alaihissalam sadar betul bahwa perilakunya, tindakannya meninggalkan dakwah itu salah, karena beliau ditugaskan berdakwah. Maka dia mengakui kezalimannya itu, belum mengakui dosanya itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari juga perbanyak istighfar agar Allah berikan kepada kita solusi jalan keluar dan diberikan apa yang kita doa, apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat ke-51 ayat 18, wabil asharihim yastaghfirun, mereka para penghuni surga itu waktu di dunia selalu beristighfar di waktu-waktu sahur, waktu menjelang adzan subuh. Maka mari perbanyak istighfar, terutama di waktu-waktu menjelang adzan subuh, karena inilah Quran secara khusus memberikan informasi kepada kita tentang perilaku para penghuni surga yang diceritakan dalam Quran surat ke-51 surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai dengan 19. Dan pada ayat 18-nya khusus wabil ashari yastaghfirun, mereka beristighfar di waktu-waktu sahur, waktu menjelang adzan subuh. Hadirin, kesimpulannya adalah bahwa tugas dakwah itu bukan hanya milik para kiai, para ulama, para habaib, tapi tugas dakwah itu milik semua orang beragama Islam yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka otomatis dalam dirinya sedang dilihat, dipraktekkan dan diorasikan orang lain, dia adalah dai minimal untuk diri sendiri. Maka mari evaluasi perilaku kita, ucapan kita, cara berpakaian kita, cara bergaul kita, karena dalamnya mengandung nilai-nilai dakwah. Ketika orang lain di luar agama Islam melihat kita, maka itu cerminan dari dakwah yang sedang dilihatnya. Bisa bayangkan kalau perilaku kita buruk, cara berpakaian kita buruk, tindakan kita buruk, ucapan kita buruk, maka dakwah yang dikenal dakwah negatif oleh mereka yang di luar agama Islam. Dan mari saling mengingatkan, karena bisa jadi kita
Ketika kita tidak mau peduli lagi dengan dakwah dan tugas kebenaran ini, akan ditegur sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ditegur, diberikan cobaan yang sangat berat, ditelan ikan besar yang dalam kondisi gelap itu, kemudian beliau baru menyadari. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari beliau agar kita menguatkan tauhid kita, akidah kita, menguatkan, membersihkan tauhid kita dengan bertasbih dan perbanyak istighfar agar Allah berikan solusi jalan terbaik dari masalah yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah dalam dakwah dan penegak kebenaran. Aqulu qawli hada wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita menengadah mengharap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah akan berikan kita keberkahan, berkah dalam usia, berkah dalam rezeki, berkah dalam ilmu, berkah dalam keluarga, berkah dalam bekerja, berkah dalam berusaha, semua keberkahan sehingga menjalankan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita doakan mudah-mudahan kalau ada di antara kita hari ini yang sedang sakit, semoga Allah akan angkat penyakitnya. Dan kalau ada hari ini di antara kita yang sedang mengalami kegelisahan, gundah gulana dan berbagai macam problem kehidupan lainnya, semoga Allah berikan ketenangan, diberikan solusi terbaik dari masalah yang kita hadapi. Dan kita juga doakan para pendiri kampus ini, para pendiri yayasan ini yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosanya, ditempatkan di taman-taman surganya Allah, dan kita sebagai penerus yang ada di lembaga ini diberi keberkahan dalam kehidupannya, diberikan solusi dari masalah yang dihadapi, dan dikuatkan iman Islamnya hingga akhir hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus